Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ratu Sevi Pertiwi NIM 65, Regita Nur Usmanim 66, Repti Wilda Wilianti NIM 67, Rindu Rizky Ramdhani NIM 68, dan Rizky Anissa NIM 69. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Perjanjian Oslo, yang merupakan momen penting dalam mengejar perjanjian damai di Timur Tengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama yaitu latar belakang sejarah proses damai Oslo. Pada 14 Mei 1948, Perdana Menteri Israel yang pertama, yaitu David Ben-Gurion, mendorong sejarah pendirian negara Israel yang menyebabkan berlakunya perubahan politik dan ketidakseimbangan kuasa. Hasil dari peperangan Arab-Israel yang pertama pada 1948 membawa kejayaan besar kepada Israel dan menjadi suatu malapetaka bagi rakyat Palestina yang kemudian dikenal sebagai Al-Nakba. Kekalahan tentara Arab dalam perang tersebut menyebabkan Israel berjaya dan menguasai wilayah Palestina dan juga menghalau beratus-ratus rakyat Palestina, kemudian mewujudkan negara Israel yang disahkan melalui perjanjian Rhodes Armistice pada 1949. Rampasan kekuasaan yang terlindung di balik rundingan diplomatik dapat dilihat sejak PBB menerima cadangan The United Nations Special Committee on Palestine berkaitan dengan pembagian wilayah dan meloloskan resolusi 181 yang mana sebanyak 55% wilayah Palestina diserahkan kepada Yahudi. Hal tersebut bertambah sulit ketika pada 11 Mei 1949 Israel menjadi anggota PBB, dan hal tersebut menunjukkan penumbuhan negara Israel telah didukung kuat oleh PBB. Kemudian penguasaan wilayah di Palestina menjadi semakin kacau pada saat peperangan tahun 1967. Peperangan tersebut memberikan pengaruh yang besar di seluruh kawasan Timur Tengah secara umum dan juga Palestina khususnya. Dari rentetan peperangan tersebut, muncul resolusi keselamatan 242 PBB sebagai usaha untuk mencapai keamanan dan keselamatan. Resolusi keselamatan nomor 242 dan resolusi nomor 338 tidak membenarkan Israel menduduki tanah di Palestina secara peperangan dan mengarahkan supaya menarik kembali pasukan di Palestina. Dalam resolusi tersebut juga menekankan dan memberi jaminan kebebasan melalui lalu lintas di perairan antarbangsa kawasan Timur Tengah. Resolusi keselamatan 242 juga menjadi asas dan digunakan dalam beberapa rundingan damai termasuk perjanjian Oslo ini. Walau bagaimanapun Israel sering mengkhianati resolusi yang dikemukakan, di mana mengakibatkan proses yang berlaku seolah-olah sangat susah untuk mencari penyelesaiannya, bahkan bertambah rumit. Setelah tentara Israel mundur dari Lebanon, Ehud Barak yang kemudian nanti menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 1969 sampai 2001 memberikan tawaran di mana tawaran tersebut memiliki dua pilihan untuk berunding dengan Palestina. Akan tetapi tawaran yang diberikan oleh Ehud Barak ini bukan satu pilihan yang realistik. Pilihan tersebut antara lain yaitu mereka menerima garis merah pemimpin itu, terutama berkaitan wilayah yang diduduki, melepas hak untuk
3,7 juta orang Palestina dan menyerahkan simbol agama dan negara mereka atau Baitul Maqdis di bawah penduduk Israel. Konflik tersebut menjadi semakin teruk jika rakyat Palestina memberi reaksi kepada Ehud Barak yang mengatakan beliau bisa mengakhiri konflik ini melalui tawaran yang diberikan tersebut. Maka sudah tentu rakyat Palestina memilih alternatif ketiga, yaitu melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengirim peringatan yang jelas kepada Ehud Barak dan sebagai peringatan kepada Yasser Arafat bahwa mereka tidak akan lagi menerima sekatan ke atas kebebasan, ancaman atas simbol agama dan negara atau mengendalikan masa depan mereka dalam proses damai yang tidak menentu. Pemberontakan pertama pada 8 Desember 1987 menunjukkan pendirian rakyat Palestina sebagai manifestasi ketidakpuasan hati terhadap perlakuan Israel kepada rakyat Palestina. Dengan adanya peristiwa kecelakaan kereta yang disengaja dirancang oleh Zionis yang mengakibatkan kematian 4 pekerja dari Palestina, dan berita tersebut tersebar dengan cepat dan membuat pemberontakan pertama pada 1987 sampai 1993 yang benar-benar menggugat kedudukan Israel di tebing barat dan semenanjung Gaza. Pemberontakan tersebut memberikan kejutan besar jika golongan muda mulai menentang tentara-tentara Israel secara ekstrim dan membanting batu, melemparkan bom buatan sendiri, dan memboikot produk Israel. Akibatnya, Israel menerima tamparan hebat dari segi politik dan ekonomi. Hal tersebut sekaligus mengundang pada serangan balas tentara Israel dengan menjatuhkan bom ke atas semenanjung Gaza dan tebing barat. Dari hal tersebut, proses damai dibentuk untuk membawa Israel dan Palestina ke meja rundingan damai yang kemudian dikenali sebagai Perjanjian Oslo 1993. Proses perdamaian tersebut dilakukan secara serius dengan alasan untuk menjamin keutuhan pimpinan Israel di Palestina atas desakan dari pihak ketiga, yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai proses negosiasi pada tahun 1991 sampai 1993. Setelah runtuhnya komunisme dan radikalisme serta kekalahan Arab dalam Perang Teluk pada tahun 1991, kemudian muncul upaya baru untuk menyelesaikan sengketa Arab-Israel melalui perdamaian dan pembagian hak. Oleh karena itu, periode 1991 sampai 1993 harus ditekankan menyusul periode pembicaraan yang singkat dalam membahas negosiasi perdamaian yang kompleks. Prosesnya dimulai sejak Konferensi Madrid pada Oktober 1991 yang mengarah pada pengesahan Perjanjian Oslo atau DPO. Sebagai hasil dari negosiasi, kesepakatan berhasil dijadwalkan. Berisi 6 lembar halaman, 15 ketentuan, dan 4 tambahan lampiran. Klaim yang menyebutkan posisi Yerusalem dan pemilihan Palestina, ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah. Karena kesepakatan ini lebih terbuka, tidak jelas dan tidak memiliki kata final mengenai status akhir Yerusalem, pemukiman, pengungsian, dan lain-lain, maka perlu beberapa negosiasi lanjutan. Dalam hal ini,
Proses perdamaian Oslo diikuti oleh beberapa kesepakatan lain antara Israel dan PNA. Kemudian kedua belah pihak menandatangani Cairo Agreement on the Gaza Strip and Jericho, disebut sebagai Perjanjian Oslo I, dan Interim Agreement of the West Bank and the Gaza Strip, dan Hebron Protocol, disebut sebagai Perjanjian Oslo II. Dengan demikian, perjanjian ini memiliki dua fase utama dalam pelaksanaan transfer kekuatan Israel ke Palestina. Israel menangani perjanjian, namun komunis Palestina menganggap bahwa itu adalah agenda terencana Israel untuk mengontrol dan memperoleh semua kepentingan mereka di wilayah Palestina melalui perjanjian Oslo. Sedangkan di pihak Palestina, Hamas dan gerakan militan Islam tidak sepenuhnya mendukung kesepakatan Oslo dan menolak keberadaan Israel sebagai negara yang sah sebagaimana tertuang dalam artikel. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai pengiktirafan atau pengakuan dalam perjanjian Oslo. Seluruh dunia menyaksikan dengan seksama kesediaan pihak Israel dan Palestina melunak, saling berjabat tangan, dan pengakuan yang diberikan oleh perwakilan Palestina kepada Israel sebagai sebuah negara. Pembicaraan damai berlangsung pada awal 20 Januari 1993 sebagai pertemuan antara dua perwakilan Israel dan tiga perwakilan dari PLO, termasuk Ahmed Kui di Oslo, Norwegia, untuk masa perjabatan pertama. Pertemuan tersebut bertujuan untuk saling bertukar surat antara Ketua PLO Yasir Arafat sebagai wakil Palestina dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin sebagai wakil Israel. Surat itu berjudul Letter Ahead Between PLO Herman Arafat, Israeli Prime Minister Rabin, and Norwegian Foreign Minister House, Tunis and Yerusalem. Surat tersebut menjelaskan bahwa PLO mengakui hak dan keberadaan negara Israel untuk hidup bersama dalam damai, bebas dari kekerasan dan segala tindakan lain yang membahayakan keamanan dan stabilitas. Dalam surat ini tercatat bahwa PLO menganggap penandatanganan perjanjian ini sebagai peristiwa bersejarah di Timur Tengah, menandai era baru untuk hidup berdampingan secara damai, bebas dari kekerasan dan segala tindakan lain yang membahayakan keamanan dan stabilitas. Dengan itu, secara resmi Israel telah menyusut dan memutuskan untuk mengakui PLO sebagai perwakilan ke Palestina dan persaingan dimulai dengan PLO dalam proses perdamaian Timur Tengah. Perjanjian Oslo menganugerahkan Yasir Arafat hadiah mulia untuk perdamaian yang ingin dia bagikan dengan Shimon Peres dan Yitzhak Rabin. Toleransinya untuk recognize the right of set of the exit yang merupakan pengakuan atas keberadaan negara. Ya, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang Perjanjian Oslo I antara tahun 1993 sampai 1995, di mana perjanjian atau perundingan Oslo I ini terdapat 3 poin. Yang pertama, perundingan Oslo I diselenggarakan di Norwegia, merupakan perundingan yang diadakan oleh PLO dan Israel, di mana pada deklarasi ini merinci prinsip-prinsip otonomi jalur Gaza dan Jericho yang diharapkan akan menjadi awal proses pembentukan negara Palestina. Perundingan Oslo yang disembunyikan dari media massa merupakan dampak dari larangan Israel untuk dapat bertemu secara politik dengan Israel, yang dimana pada akhirnya perundingan di Oslo tersenggara secara rahasia dibantu dan difasilitasi oleh Egeland atau diplomat Norwegia. Pada saat perundingan itu terjadi, Norwegia merupakan negara yang memiliki hubungan yang baik dengan kedua belah pihak hingga dapat mempertemukan pihak PLO dengan Israel secara informal.
Yang kedua, pertemuan Oslo I dibuka pada tanggal 11 Januari tahun 1993, mempertemukan wakil Israel yang bukan orang pemerintah Israel dengan PLO. Pertemuan di Oslo awalnya tidaklah membahas mengenai isu politik, melainkan isu yang dibahas adalah isu sosial ekonomi di wilayah pendudukan. Namun pada akhirnya pertemuan tersebut berlanjut menjadi pertemuan politis. Perundingan di Oslo kembali dimulai pada tanggal 4 Maret tahun 1993 dengan melibatkan pejabat Israel seperti Uri Safir, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Didi Zucker, anggota parlemen dari pihak PLO adalah Ahmad Krai, Mahmud Abbas, pejabat senior PLO. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1993, Simon Peres mengunjungi Norwegia untuk melihat hasil deklarasi yang pada kemudian dari hasil tersebut dijelaskan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Warren Christopher. Yang ketiga yaitu perundingan Oslo I terungkap pada media massa pada tanggal 28 Agustus tahun 1993, yang mana pada tanggal 30 Agustus 1993 PM Rabin menjelaskan mengenai rencana pemberian otonomi Gaza dan Jericho. Tanggal 13 September 1993 perjanjian Oslo I ditandatangani di Washington, bertepatan dengan perundingan damai ke-11 oleh Mahmud Abbas mewakili PLO dan Simon Peres mewakili Israel. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Warren Christopher dari Amerika dan Andrei Kozyrev dari Rusia di depan Presiden AS Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan ketua PLO Yasser Arafat. Yang selanjutnya adalah ada isi perjanjian Oslo I, di mana isi perjanjian Oslo I ini dibagi menjadi 7 pasal. Yang pasal pertama yaitu berisi tentang tujuan negosiasi, yaitu menciptakan sebuah kekuasaan sendiri, interim bangsa Palestina, pemilihan dewan bagi rakyat Palestina di tepi barat dan jalur Gaza bagi suatu periode transisi yang tidak lebih dari kurun waktu 5 tahun menuju suatu penyelesaian perdamaian berdasarkan resolusi Dewan Keamanan nomor 242 dan nomor 338. Pasal yang kedua yaitu berisi tentang kerangka bagi periode interim. Kerangka kerja yang disepakati bagi periode interim sudah diajukan dalam deklarasi prinsip-prinsip. Yang ketiga yaitu pasal 3 berisi tentang pemilu rakyat Palestina di tepi barat dan jalur Gaza bisa memerintah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, bebas, dan politik umum, pemilu untuk memilih dewan di bawah pengawasan yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu pasal 4 berisi yuridiksi dewan tersebut akan mencakup wilayah tepi barat dan jalur Gaza, kecuali isu-isu yang akan dinegosiasikan dalam negosiasi permanen. Pasal 5 yaitu periode transisi dan negosiasi berstatus permanen. Periode transisi 5 tahun akan dimulai bersamaan dengan penarikan mundur dari jalur Gaza dan kawasan Jericho. Pasal 6 yaitu persiapan peralihan kekuasaan dan tanggung jawab pada saat diberlakukannya deklarasi prinsip-prinsip dan penarikan mundur dari jalur Gaza dan Jericho, sebuah peralihan dari pemerintah militer Israel dan administrasi sipilnya kepada pihak Palestina dalam lingkup sebagai berikut: pendidikan dan kebudayaan, kesehatan sosial, perpajakan langsung, serta turisme. Yang terakhir yaitu pasal 7 berisi tentang perjanjian interim. Perjanjian interim ini akan menetapkan struktur dewan, jumlah keanggotaannya, serta peralihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah militer Israel dan administrasi sipil ke dewan. Yang selanjutnya yaitu pasal tambahan, di mana isi perjanjian Oslo itu terdapat pasal tambahan, terdapat 4 pasal tambahan. Tambahan pasal dalam deklarasi
Prinsip kesepakatan Oslo ada 4 pasal tambahan. Yang pertama yaitu pasal tambahan 1 tentang protokol tentang cara dan kondisi pemilu. Yang kedua, pasal tambahan 2 protokol penarikan kekuatan militer Israel dari jalur Gaza dan kawasan Jericho. Tambahan pasal 3 protokol tentang kerjasama Israel Palestina dalam program-program ekonomi dan pembangunan. Yang terakhir yaitu pasal tambahan 4 protokol tentang kerjasama Israel Palestina berkaitan dengan pembangunan regional. Dengan adanya perjanjian Oslo I ini diharapkan Palestina dan Israel selangkah lebih maju dalam meraih perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun pada implementasinya beberapa kalangan mulai mempertanyakan isi perjanjian Oslo tersebut. Hal-hal yang mempertanyakan isi perjanjian Oslo tersebut meliputi langkah awal kemerdekaan Palestina, yang mana dalam perjanjian Oslo I tidak terkandung janji seperti harapan tersebut. Israel mengharapkan bahwa kesepakatan Oslo I mengarah pada perdamaian dengan rakyat Palestina yang bermukim di jalur Gaza dan tepi barat, dua kawasan yang terbelah oleh Israel. Selain itu, permasalahan juga timbul dari beberapa hal seperti ketidakjelasan banyak pasukan yang akan ditarik oleh Israel di wilayah sengketa serta ketidakjelasan status wilayah Yerusalem yang diklaim oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang Perjanjian Kairo yang merupakan kesinambungan dari Perjanjian Oslo. Sebelum menandatangani Cairo Agreement on the Gaza Strip and Jericho, berlaku proses tawar-menawar antara Israel dan Palestina sejak tahun 1993 hingga 1994. Israel melaksanakan janji mereka untuk mundur dari semenanjung Gaza dan Jericho. Akhirnya, pada tanggal 4 April 1994, Angkatan Pertahanan Israel mulai menjalankan proses pemindahan markas mereka di Jericho dan semenanjung Gaza. Akhirnya, pada tanggal 4 Mei 1994, Israel dan Palestina bertemu di Kairah, Mesir, untuk menandatangani Cairo Agreement on the Gaza Strip and Jericho, yang mana Israel telah menyatakan untuk undur diri dari semenanjung Gaza dan Jericho dalam waktu 3 minggu. Dalam perjanjian Kairo tersebut, penempatan Israel dan pasukan tentara Israel di semenanjung Gaza akan tetap berada di bawah kekuasaan Israel. Selanjutnya, Israel menekankan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab utama atas keselamatan. Di samping itu, mereka sendiri telah mendefinisikan dan meletakkan penduduk semenanjung Gaza dan tebing barat yang tercatat dalam pendaftaran Israel sebagai penduduk yang sah. Dari perjanjian Gaza-Jericho, Palestina dapat mendirikan pemerintahan sendiri yang disebut dengan Palestinian Authority atau PA. Pihak Palestina memiliki tanggung jawab untuk wilayahnya sendiri yang di bawah kekuasaannya, dan Israel wajib memindahkan beberapa kekuasaan awam kepada PA. Pada tanggal 10 Mei 1994, Palestina memasuki semenanjung Gaza dari Mesir. Dan hari berikutnya, mereka mengambil tempat untuk markas baru di kota Deir al-Balah dan bagian-bagian lain di kawasan bandar semenanjung Gaza. Kemudian, pada tanggal 15 Mei 1994, Israel berpindah secara berangsur-angsur untuk melaksanakan perjanjian tersebut agar proses peralihan kuasa Palestina tercapai. Selanjutnya, Israel dan PLO menandatangani persetujuan atas persediaan pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab antara Israel dan PLO berkaitan dengan isu pendidikan dan budaya, kesehatan, kesejahteraan sosial, pajak langsung dan nilai tambah cukai, serta pengeluaran tempatan dari kerjaan tentara Israel untuk PNA pada tanggal 29 Agustus 1994. Selanjutnya, menyusul satu lagi persetujuan yang berkaitan dengan pemindahan kuasa pada tanggal 27 Agustus 1995. Persetujuan ini menyentuh beberapa bidang, termasuk tenaga kerja, perdagangan dan industri, gas,
pemerintah daerah, dan pertanian. Protokol ini menjelaskan bahwa bidang kuasa PNA tidak termasuk berkaitan dengan status kekal. Selain itu, lampiran tambahan menyentuh bidang statistik diberi kepada PNA. Bidang kuasa ini sebenarnya bermaksud untuk mengumpulkan maklumat dan statistik tentang penduduk Palestina di tebing barat dan semenanjung Gaza. Secara keseluruhan, perjanjian ini merupakan pengunduran Israel dari Jericho yang lebih kurang 60% di wilayah semenanjung Gaza. Di samping itu, mereka memberikan tanggung jawab keselamatan sepenuhnya kepada Israel. Perjanjian ini juga menuntut rundingan akhir yang disempurnakan pada bulan Mei 1999. Perjanjian Oslo yang kedua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Oslo yang kedua. Nah, kapan sih diadakannya Perjanjian Oslo yang kedua ini? Jadi, Perjanjian Oslo yang kedua itu diselenggarakan pada tanggal 28 September 1995 di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini? Yang pertama itu dari pihak Palestina, itu ada Yasser Arafat. Kemudian dari pihak Israel itu ada Perdana Menterinya yang bernama Yitzhak Rabin. Dan yang ketiga itu ada pihak dari Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Perjanjian Oslo yang kedua juga menjadikan tebing barat dan Gaza menjadi 3 wilayah. Kawasan A diletakkan di bawah kuasa penuh pihak berkuasa Palestina. Semua kawasan yang dulunya dikendalikan tentara Israel bertukar peralihan kuasa kepada PNA, termasuk wilayah semenanjung Gaza dan Jericho, termasuk 7 kawasan penempatan pusat terbesar penduduk Palestina di tebing barat seperti Nablus, Kalkia, Tulkarem, Ramallah, Bethlehem, Jenin, dan Hebron. Justru PNA mempunyai tanggung jawab penuh untuk keselamatan, dalaman, dan ketentraman awam pada wilayah tersebut. Kemudian kawasan B, Palestina memegang kuasa awam dan Israel memegang kuasa tentara, meliputi 450 bandar dan desa-desa Palestina di tebing barat. Wilayah ini berbeda dengan kawasan A. Autori kekuasaan Palestina hanya bergelar dalam lingkungan awam saja, manakala kekuasaan tentara Israel lebih besar. Kemudian selanjutnya kawasan C. Israel mempunyai kuasa penuh dan bertanggung jawab atas keselamatan di kawasan ini, termasuk penempatan jalan, pangkalan tentara, dan beberapa kampung Palestina. Hakikatnya kawasan C juga merupakan kawasan yang kurang berpenghuni di tebing barat. Hal-hal yang penting dalam perjanjian Oslo yang kedua. Perjanjian ini merupakan suatu langkah yang positif paling tidak bagi ketiga pihak yang ikut terlibat. Yasser Arafat dengan pendukungnya, kemudian pemerintah Partai Buruh di Israel, dan juga pemerintah Bill Clinton di Amerika Serikat. Namun oleh karenanya kelangsungan nasib perjanjian ini sangat tergantung kepada ketiga pihak yang ikut berunding. Penandatanganan Perjanjian Oslo II menunjukkan adanya semacam paradoks, di mana PLO dalam posisi yang lemah dan sebaliknya dengan Israel dan Amerika Serikat, yang mana akhirnya implementasi perjanjian yang ada akan sangat tergantung pada pihak Israel dan juga Amerika. Kemudian terrealisasinya bukti negara pendonor masih belum ada bukti dari Perjanjian Oslo I hingga II. Padahal awal mulanya negara pendonor seperti Eropa telah berjanji akan membantu pembangunan, namun tidak terrealisasikan dan hanya tinggal janji saja. Dan yang terakhir, perbedaan persepsi perjanjian damai antara beberapa pihak seperti Arafat, yang mana Arafat memandang bahwa perjanjian merupakan langkah awal dari sebuah perdamaian. Namun bagi pihak Israel, perwujudan negara Palestina itu hanyalah sebuah mimpi. Jadi perjanjian Oslo itu tidak seperti yang diharapkan sebagai suatu kerangka penyelesaian konflik Israel dan Palestina, bahkan menjadi suatu bentuk konflik baru yang berkepanjangan. Apa yang nyata itu tidak menjanjikan negara Palestina merdeka sepenuhnya. Pada akhirnya proses damai antara Israel dan juga Palestina dengan perjanjian Oslo itu lebih menguntungkan kepada. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.